Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maulata Lilis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 0308233107. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan agama pada anak usia dini. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih perkembangan agama pada anak usia itu bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama pada anak usia dini. Disimak videonya ya. Perkembangan beragama merupakan perubahan psikis yang terjadi pada anak usia dini terkait konsep spiritual dan agama. Agama memiliki makna ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud adalah berasal dari suatu kekuatan yang lebih besar dari manusia sebagai kekuatan yang gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah dianugerahkan fitrah, yakni perasaan dan kemampuan untuk mengenal penciptanya dan melakukan perintahnya. Nah, dari perkembangan agama tersebut terdapat tujuan khusus pengembangan keagamaan untuk anak, yaitu yang pertama ada mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. Yang kedua, membiasakan anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, membiasakan perilaku yang didasari nilai agama. Dan yang keempat, membantu anak agar memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, dari tahap perkembangan agama pada anak usia ini terdapat beberapa sifat perkembangan agama pada anak usia ini, yaitu menurut Krabs dalam bukunya yang berjudul pada tahun 2006 menyatakan ciri-ciri pokok dan sifat agama pada anak dapat dikelompokkan menjadi 3 pola orientasi. Nah, yang pertama ada egocentric orientation. Apa sih egocentric orientation itu? Egocentric masa kanak-kanak digambarkan dalam penelitian Piaget tentang bahasa anak dari umur 3 sampai 7 tahun. Menurut Piaget, bahasa anak tidak menyangkut orang lain. Anak-anak selalu berbicara untuk dirinya sendiri meskipun dia bersama orang lain. Contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Yang kedua, ada anthropomorphic congruence. Apa sih anthropomorphic congruence itu? Pada tahap ini, kata-kata dan gambaran keagamaan diterjemahkan dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Misalnya, Tuhan dibayangkan anak-anak sebagai manusia yang berbadan besar yang memiliki kekuatan melebihi manusia lainnya. Nah, dari yang ketiga, ada experimentation, inisiatif, dan spontaneity. Pada usia 4-6 tahun merupakan tahun kritis di mana anak lebih mulai keluar rumah, mengambil inisiatif dan menempatkan diri di tempat-tempat permainan bersama teman-temannya. Misalnya, anak-anak pada usia ini suka pergi ke masjid mengikuti orang dewasa atau selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, dari perkembangan agama pada anak usia dini, terdapat pula tahap-tahap perkembangan agama pada anak usia dini. Harma dalam bukunya yang berjudul The Development of Religious All Children, sebagaimana dikutip Jalaluddin mengatakan, perkembangan agama pada anak-anak usia dini mengalami 2 tingkatan, yaitu yang pertama ada the fairy tale stage atau tingkat dongeng, sehingga perhatian anak lebih tertuju pada pemuka agama daripada isi ajarannya. Dan yang kedua ada the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagaimana yaitu seperti bapak atau pengganti orang tua, yakni dengan beralih kepada Tuhan sebagai pencipta.